Allah berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Jangan kalian membahayakan diri-diri kalian. Gudang haram itu bid. Ini udah rokok terlarang. Ya, bawa mulut juga mengganggu orang lain. Sekarang pertanyaan jamaah, apa sih yang menyulitkan kita meninggalkan rokok? Coba kita tanyakan kepada hati nurani kita. Apa yang membuat kita sulit meninggalkan rokok? Belum kita bicara secara nilai agama. Sekarang secara nilai dunia saja. Apa yang membuat kita sulit meninggalkan rokok? Apakah dengan kita meninggalkan rokok kita akan mati? Tidak. Apakah dengan meninggalkan rokok kita akan sakit? Apakah dengan kita meninggalkan rokok orang enggak cinta lagi sama kita? Apakah dengan kita meninggalkan rokok anak istri kita akan mati? Apakah dengan kita meninggalkan rokok kita enggak bisa masuk surga? Enggak. Ya kan? Pertanyaan sebaliknya, apa yang membahayakan kita kalau merokok? Banyak. Yang pertama melanggar hadis ini, ya kan? Memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Seluruh ulama Islam yang terpandang di dunia itu sepakat rokok itu haram. Mau mazhab apa saja. Kecuali orang-orang yang enggak jujur dalam menyampaikan agama Allah. Karena droi merokok fatwakan hana masalah rokoknya. Ya, kalau dia jujur sayang buat kaum muslimin pasti mengharamkan rokok. Karena sekian ayat dalam Al-Quran dan sekian hadis Nabi. Di antara ayat Al-Quran Allah berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Jangan kalian membahayakan diri-diri kalian. Rukuk itu lihberaya. Rukuk membunuhmu. Jelas. Dalam surah Nisa Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Jelas. Rokok melanggarnya. Ya kan? Belum lagi hadis-hadis Nabi yang melarang kita mengganggu orang lain, mubazir. Rokok tidak baik secara logika, apalagi secara agama ya. Tadi ayat hadis jelas. Orang kalau dikasih Pizza Hut, makanan yang paling mahal mungkin ya, atau makanan lainnya, paling makanan yang mahal, makanan yang sangat enak, tapi syarat ji nyon pajuh yang WC. Makannya dalam WC. Saya kira nggak ada yang mau makan Pizza Hut dalam WC, betul? Makan dalam WC sambil buang air besar. Ada yang mau makan Pizza Hut, makan bu goreng, makan martabak? Saya yakin tidak ada yang mau, ya kan? Walaupun dia sangat lapar. Tapi ada orang yang merokok semakin tinggal ketua semakin mengangkir kok. Nyawa bukan jamaah? Hah? Semakin dia sedang buang air besar dalam WC sambil keluar ke najisnya itu semakin mantap rasa rokoknya. Betul nggak jamaah? Ya kan? Semakin dia dalam WC tinggal ketua semakin mengangkir. Hah? Ya miuji taman sabo bungkuh babi. Dan Nabi menyebutkan WC adalah tempat setan, bukan tempat malaikat. Makanya ketika kita masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Siapa yang membaca doa ini ketika masuk WC, kata Nabi, syaitan dibutakan matanya oleh Allah sehingga tidak bisa melihat aurat dia. Kalau dia nggak baca zikir ini, aurat dia bisa dilihat oleh setan. Menunjukkan apa? WC tempatnya setan. Sebagian orang di dalam WC semakin nikmat merokok. Ini menunjukkan apa? Rokok temannya setan. Ya. Dan ayat hadis masalah rokok cukup jelas. Dan saya kira mandum orang sebenarnya empuk masalah rokok. Cuma gepekal. Mau ustaz bukan ustaz, ulama bukan ulama, udah pernah belajar agama ataukah tidak, dia hati nuraninya mengingkari, tahu rokok enggak boleh. Enggak bisa dia bohongi hati nuraninya sini. Cuma perkataan orang tanya suka gepekal, semakin dilarang semakin gepip. Ya, nak ulah kepeng roh nih, begitu. Kok roh mati, pidrok mati kan roh mati. Tapi kita berbicara secara agama. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu mereka bersaudara, mereka saling berloyalitas sehingga mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Ini yang membuat ya kita saling mengingatkan, ya, saling mengingkari kemungkaran, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf, bukan ingin mengurus urusan orang lain, ya. Dan di dalam Islam tidak ada kaidah nafsi-nafsi. Di dalam Islam kaidahnya at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dakwah semampumu.